Saya lanjutkan kembali dua sisi, Mas Yandri melanjut yang tadi ini. Tadi kan Bung Eriko dan Mas Jazilul bilang ini track record publik harus tahu nih seseorang ketika tampil di hadapan umum, berdebat segala macam. Nah apakah ini menurut Anda jadi ukuran nih seseorang bisa perform atau enggak? Karena track recordnya nggak kelihatan artinya dia nggak perform. Atau dia perform gitu untuk berdebat. Apakah itu jadi ukuran? Pertama saya mau merespon dulu apakah debat ini ditakuti atau enggak. Pasti kita jawab enggak ditakuti dong. Nggak takut Karena itu sebagai wadah kita untuk menyampaikan visi misi kandidat. Dan sudah diamanatkan oleh undang-undang. Jadi wajib hukumnya paslon kita ikut. Jadi nggak takut kita. Dan kita akan taat dengan jadwal yang sudah ada, termasuk format yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kemudian yang kedua tadi, sepertinya pasangan 01 dan 03 ada kekhawatiran takut soal bocor. Nah jangan juga nanti kalau Gibran atau Pak Prabowo dan Gibran jawabannya bagus dituduh bocor. Itu nggak boleh juga. Itu. Jadi jangan membangun narasi negatif dulu. Saya kira kita harus membangun narasi positif. Karena ini adalah demokrasi kita. Gitu. Jadi, tapi menyampaikan kekhawatiran itu boleh saja. Tapi jangan sampai tudingan itu terlalu dalam sehingga mendowngrade persoalan mutu debat itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti kalau pas Prabowo Gibrannya bagus sekali jawabannya dan itu bisa membolak-balikkan prediksi orang selama ini tentang kenapa dia jarang debat, kenapa dia nggak mau tampil. Itu jangan juga dong. Ya, mungkin dia nggak tampil itu salah satu strategi, ya kan? Kita tunggu saja tanggal mainnya. Saksikan dengan enak dan menarik gitu. Insya Allah akan kita tampilkan yang terbaik buat Prabowo dan Gibran. Gitu. Nah. Gus Jazil, jangan terlalu bersuuzon lah. Nanti kalau performanya bagus. Begini loh, orang yang sering bersalah gitu merasa tertuduh terus. Saya nggak menuduh. Saya hanya bilang KPU itu lembaga independen. Di antara yang krusial yang ada itu selain moderator itu soalnya. Itu nggak boleh bocor. Kok tiba-tiba Pak Yandri merasa dituduh? Enggak narasinya memang udah begitu. Kan artinya tadi kan dia Bapak mengungkit masalah MK kan. Rangkaian omongnya saya tangkap loh. Oh berarti ya kan? Di MK juga bocor dong. Bukan. Maksudnya tudingan itu kan selalu dinegatifkan ke pasangan 02 kan. Nah itu yang kita bantah. Kita tidak mungkin melanggar aturan yang udah ditetapkan oleh KPU, nggak mungkin. Jadi sekali lagi, kalau debatnya bagus, Pak Jazilul ya alhamdulillah, tapi kalau misalkan dituding, wah ini takut bocor karena sudah bocor itu nggak boleh. Kan, narasi itu yang saya lawan malam ini. Mohon maaf, saya tidak menuding pasangan calon. Oh alhamdulillah kalau gitu. Saya tidak menuding pasangan calon. Salaman. Oke, ya. Saya hanya menuding jangan ada pihak-pihak, termasuk KPU. Kan harus dijaga tuh, supaya apa nanti tema-tema debat itu mengalir dengan baik semuanya. Bagus. Gitu. Mengingatkan saja. Dan saya juga mengingatkan Mas Pak Jazilul, kalau Prabowo sama Gibran bagus, jangan ada yang membangun narasi soalnya bocor. Itu yang saya maksud tadi, saya pertegas. Kan belum. Iya misalnya. Belum ada. Ini dua-duanya saling menjaga lah kita ya. Rekam jejak debatnya juga belum ada. Kalau bagus gitu kan. Ini masalah bukan hanya bagus berdebat seperti disampaikan Pak Eriko tadi. Publik ingin melihat gimmicknya, cara bicaranya, bukan hanya isinya. Jadi gini, sekarang banyak sekali orang. Tapi kan bukan yang paling penting isinya, nggak perlu cara bicaranya kan sebenarnya. Sekarang banyak orang bicara bagus, bicara A, ternyata yang dilakukan B. Oh, ini masalah konsistensi dan komitmen. Penting, debat kandidat, debat visi misi, itu soal konsistensi yang akan diperjuangkan setelah terpilih. Ini bukan lomba pidato, bukan. Betul, setuju kita. Ini lomba, makanya perlu kejujuran masing-masing debat calon. Untuk menjelaskan visi dan misinya, kan di situ jelas. Misalkan, kan kita baca juga visi yang dibuat kan, bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045. Jauh amat. Positif kan, optimis gitu loh. Ya Indonesia Emas itu memang 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. Justru itulah yang menurut Indonesia Emas tuh bro, 2045, nggak bisa tahun 2022. Dipertajam di Indonesia situ. Emas tuh, 2045. Poinnya mungkin maksudnya realistis atau tidak gitu kan. Persis. Ya, lebih ke sana aja Mas Henry. Enggak, ini bukan masalah jauh loh Mbak. Kata beliau bilang, 2045 itu kejauhan, memang 2045 itu Indonesia Emas gitu loh. 100 tahun Indonesia Merdeka.
Enggak, ini saya luruskan loh, Pancasila. Maksud saya, jangan-jangan tidak ngerti apa yang disebut Indonesia Emas itu. Oh, konteksnya ke sana. Konteksnya itu. Kan dia nggak ngerti. Apalagi langkah Indonesia Emas itu 100 tahun Indonesia Merdeka kan? Oke. Iya. Indonesia Merdeka. Nah itulah yang nanti Dia didebat. bilang kejauhan 2045 itu Indonesia Emas, Oke. nggak kejauhan. Sebentar Mas gitu. Henry, saya kasih kesempatan Bung Eriko. Iya, jadi Bagaimana? begini Mbak Duyang ya. Sebenarnya harusnya KPU ada di sini. Seharusnya ya, supaya kita jelas bisa berdiskusi. Karena ya tadi mungkin Bung Yandri agak keliru. Saya tadi enggak ada loh mengatakan bahwa bocor. Bocor pun masalah tadi kan tidak ada katanya, masalah. karena punya kemampuan Karena juga. kalau dianggap Ya, tadi ya. bocor. Karena kenapa? Ini bukan soal matematik. Ini bukan soal ilmu pengetahuan alam, pakai rumus, pakai apa. Ya. Ini bagaimana cara menanggapi pertanyaan. Bagaimana cara merespon. Bagaimana cara berpikirnya, bagaimana gesturnya. Tadi kami diskusi sama adik-adik mahasiswa. Ini akan dilihat oleh masyarakat Indonesia. Dan diliput dari beberapa sudut. Kan begitu. ya. Nah, inilah yang mau dilihat. Nah, seorang pemimpin menghadapi debat. Debat itu bukan kondisi real. Bukan kondisi real bangsa ini. Nah, itu saja bisa terlihat. Bagaimana responnya. Nah, bagaimana kalau dia nanti diberi kesempatan memimpin yang menghadapi kondisi yang nyata, kondisi yang harus cepat mengambil Ya, keputusan. ini kan makanya nanti yang resmi akan muncul Ini yang katanya. sebenarnya. Tapi saya mau tanya juga, Bung Yandri, nanti pakainya apa? Pakai pendengaran kuping atau pakai mic seperti di TV One ini? Ya, atau itu? ini? Pakai apanya? Enggak, Itu pakai meja urusan atau bagaimana? KPU, Bang Eriko, Enggak, urusan kan ini KPU. kan di Komisi 2 dulu kan. Ya artinya ada seperti itu. Ya baiknya Kenapa pakai pendengaran kuping maksudnya pakai maksudnya earpiece? bukan baiknya seperti mic ini atau meja-meja oke. ini Kenapa dihindari itu lah. penting kan? Kenapa? Karena memang berat di tangan juga kan begitu kan dan nanti bisa jatuh juga. Atau ya ini perlu diwaspadai juga seperti ini. Apa ketakutan Saya Bang aja Eriko? merasa berat. Tangan kanan, oke. kadang ke kiri Ya, kan mudah-mudahan begitu KPU kan. nonton malam ini menjadi masukan. Ya artinya tanpa mic, KPU tanpa tolong meja, gitu nanti ya. pakai yang langsung aja Oke, di ini kan. pakai clip-on kayak saya ya, punya ya. daripada beresiko ini jatuh dan Oke. lain-lain kan Ya. begitu ya. Jadi masukan buat tim dari KPU Iya, malam untuk hari KPU di nanti sisi. seperti Oke. sama meja-meja enggak usah lah. Kan enggak Kenapa? perlu catatan kan? Oke. Kan harus ada juga begitu. Biasanya dia kan kalau ditanya nanti dicatat. Oh, Ada. Udah ya. Iya, Ya, iya. silakan Perlu pulpen dan Bapak-bapak kertas. rapatkan lah kan nanti diundang Iya, oleh iya, KPU. Itu kan, teknis itu, Bapak. Bang Ya. Eriko. Nanti kita bicarakan. Itulah maksud saya Ya. tadi Mbak Duyang ya, alangkah baiknya sebenarnya ya Mas Tri ya, harusnya KPU itu ada di sini Ya, supaya ya. kan kita bisa memberikan masukan, adik-adik mahasiswa begitu juga. Karena pertimbangan semua. kami konteksnya ini hanya soal debatnya kenapa ada yang hadir dan baik, yang tidak baik hadir kalau gitu. begitu. Oke, baik nanti saya akan minta tanggapan Mas Tria juga tapi kita harus jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi.